Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab keseimbangan dan elastisitas dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama adalah Fakhr Razani, Nur Husna Syuri, yang kedua adalah saya sendiri Fardian Yudarandia, dan ketiga adalah Trinisa Putri. Subbab pertama yaitu kondisi seimbang. Saya langsung saja masuk ke soal konsepnya. Jadi di sini ada soal yang berbunyi seperti ini, termasuk keseimbangan apakah bola basket yang berada pada lantai. Jadi bola basket yang berada pada lantai ini seperti yang kita tahu akan mudah bergeser, tetapi titik beratnya itu tidak akan berubah dan jadi akan selalu berada di pusat bola tersebut. Maka dari itu, keadaan ini disebut keseimbangan indifferent atau netral. Jadi kesetimbangan ini adalah keadaan yang setimbang di mana jika suatu benda diberikan gangguan, maka titik berat benda tidak berubah. Oke, buat soal konsep kedua subbab 1, mengapa pesawat terbang bisa terbang menganggokan pada suatu ketinggian. Jadi ada 4 gaya nih yang bekerja dalam kasus pesawat terbang, itu gaya angkat dengan arah ke atas dengan menyeimbangkan gaya berat ke bawah, kemudian gaya dorong ke depan dengan menyeimbangkan gaya tarikan ke belakang. Jadi semua gaya saling menghilangkan satu sama lain karena semua besarnya sama dan saling berlawanan arah. Oleh karena itu pesawat tetap dalam kesetimbangan yang dinamis. Oke, untuk soal konsep selanjutnya adalah pada acara Britain Got Talent terdapat seorang peserta yang beratraksi dengan menaruh pedang pada kedua mulutnya. Pria pertama berada di bawah dan pria kedua berada di atas pria pertama dengan kondisi terbalik. Kaki di atas dan kepala di bawah. Jadi pria kedua itu diangkat oleh pria pertama gitu. Sehingga posisi pria kedua itu terbalik gitu. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Nah, sehingga ujung pedang pada kedua mulut pria tersebut bersentuhan. Jadi pedang yang ada pada kedua mulut, ya yang ada di mulut pria pertama dan mulut pria kedua, itu ditempelkan ujung-ujungnya sehingga bersentuhan dan pria kedua berpatok pada pedang tersebut dan tidak terjatuh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena pada ujung pedang terjadi kesetimbangan di mana gaya dan torka pada sentuhan pedang tersebut sama dengan 0, sehingga benda dapat berada pada keadaan yang setimbang gitu. Jadi tidak ada gaya yang membuat dia bergerak translasi dan tidak ada torka yang membuat dia bergerak rotasi, dan pada umumnya hal ini sangat susah untuk terjadi gitu ya. Lalu di sini ada soal esainya. Jadi soalnya itu diketahui AB atau panjang batang itu sepanjang 2 meter. WB atau berat batang itu 100 Newton. Pusat batangnya itu kita ketahui setengah dari AB. Yang tadi itu AB-nya 2 meter. Kita langsung masukkan setengah kali 2 sama dengan 1 meter. Lalu kita, karena di situ ada segitiga di tengah-tengah pusat dengan A, maka kita beri titik O. Dari titik O ke P itu karena dia berada di tengah-tengah menjadi setengah meter. Lalu dari P ke B itu 1 meter karena dia berada di tengah-tengah. Lalu dari O ke B itu 1,5 meter. Lalu di sini itu ditanya berat bendanya yang kotak itu yang di ujung. Jadi kalau dalam keadaan setimbang itu sigma torsi harus sama dengan 0, dan jika ini searah dengan jarum jam, si arah gayanya akan bernilai negatif dan jika berlawanan akan bernilai positif. Jadi masukkan ke rumusnya, sigma torsi sama dengan 0, T1 torsi 1 tambah torsi 2 sama dengan 0, T dari
O ke B dikurang WB dikali O ke P. Jadi untuk yang T OB-nya itu kita tahu OB-nya tadi 1,5 meter dikurang WB-nya itu tadi 100 Newton, OP-nya setengah meter sama dengan 0. Jadi 1,5 T sama dengan 50, T sama dengan 50 dibagi 1,5 hasilnya 33,3 Newton. Maka karena massa katrol diabaikan, jadi berat benda sama dengan T, W jadi sama dengan 33,3 Newton. Oke, untuk soal essay selanjutnya itu udah ada gambarnya ya. Jadi sebuah tangga homogen dengan panjang L diam bersandar pada tembok ya, yang licin di atas lantai angkasa dengan koefisien gesek statis antara lantai dan tangga adalah mu. Jika tangga untuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, bisa sudut theta adalah. Jadi seperti ini gambar udah diuraikan. Kalau ini berarti ada N, ada MG, panjangnya L, ada NL sama ND ya. Jadi kalimat tepat saat akan tergelincir ini bermakna bahwa tangga masih dalam kondisi setimbang, sehingga sigma FY sama dengan 0 NL min MG ya, sama dengan 0. Jadi NL itu ini rasa delta FY sama dengan NL kurang MG sama dengan 0, itu 0 di depan NL itu ketambahan. Jadi NL nya sama dengan MG ya. Jadi itu untuk persamaan yang pertama, dimana torsi dikali D sama dengan 0. Untuk jawaban selanjutnya juga beda ternyata. Akan lebih mudah untuk mengambil acuan rotasi adalah titik D, dimana titik D itu adalah titik kontak antara ujung tangga dan dinding. Jadi NL itu dikali L cos theta kurang Fs L sin theta kurang Mg L per 2 cos theta sama dengan 0. Jadi NL kali L cos theta kurang mu NL L sin theta kurang Mg L per 2 cos theta sama dengan 0. Jadi kita mensubstitusikan L yang ada pada persamaan satu tadi, sehingga diperoleh Mg L cos theta kurang mu Mg L sin theta kurang Mg L per 2 cos theta sama dengan 0. Jadi cos theta kurang mu sin theta kurang setengah cos theta sama dengan 0. Jadi cos theta per 2 kurang mu sin theta sama dengan 0. Mu sin theta nya kita ganti ke bagian kanan, jadi cos theta sama dengan 2 sama dengan mu sin theta. Jadi 1 per 2 mu sama dengan sin theta per cos theta. Jadi tan theta itu 1 per 2 mu. Oke, untuk soal essay selanjutnya adalah seorang anak kecil menduduki jungkat-jungkit di ujung dudukan. Jika massa anak kecil tersebut 50 kg dan kemudian terdapat adik dari anak kecil tersebut yang bermassa 30 kg duduk di ujung satunya. Nah, pertanyaannya adalah, maka berapa beban yang harus diberikan ke adik dari anak kecil tersebut agar dapat setimbang gitu. Dan di sini jarak ujung jungkat-jungkit ke pusat sama ya, ke pusat jungkat-jungkit gitu. Jadi anak kecil itu punya massa 50 kg dan punya adik yang lebih kecil massanya, massa 30 kg. Jadi di sini yang dimaksud adalah berapa massa yang harus ditambahkan ke adiknya gitu. Mungkin adiknya memegang batu atau segala macam tentang itu yang dapat membuat setimbang gitu. Karena jika tidak setimbang maka adik itu akan terangkat ke atas gitu. Oke, nah di sini jadi diketahui adalah massa anak kecilnya tadi 50 kg dan massa adiknya 30 kg. Yang ditanya adalah massa yang harus ditambahkan ya. Jadi di situ ada ilustrasinya. Kita misalkan jarak antara kedua ujung jungkat-jungkit ya. Jadi ujung satu ke pusat L dan ujung satunya lagi ke pusat juga L. Dan cara menjawabnya cukup simpel ya, karena agar dia setimbang maka sigma torkanya ya itu harus sama dengan 0.
agar tidak bergerak turun ya. Jika pergerakannya mengikuti yang bermassa 50 kg, maka dia akan searah jarum jam, dan jika pergerakannya lebih berat yang di 30 kg adiknya dari anak kecil tadi, maka dia akan melawan jarum jam gitu. Nah, tapi di sini kita ingin setimbang, maka stigma torkanya harus benar 0. Dan karena arah putarannya berbeda, maka salah satu kita kasih negatif, sehingga kita dapatkan MGL nya sama dengan MGL, di mana M nya beda, dan M2 di situ adalah massa, karena sama dengan 0 ya, jadi M2 itu adalah massa si adiknya anak kecil tadi, dan ditambah dengan massa penambahannya gitu. Setelah kita operasikan, G dan L nya habis dibagi, sehingga kita dapat massa tambahannya adalah 50 kg. Jadi sama persis, karena posisinya sama di ujung-ujung, dan si adik 30 kg, maka supaya bisa seimbang, maka harus diberi 20 kg agar sama dengan kakaknya tadi. Lalu selanjutnya ada subbab 2, yaitu pusat massa. Untuk soal esainya, yang pertama itu berbunyi bagaimana cara mencari pusat massa pada kertas berbentuk segitiga. Jadi caranya itu kita menggantung kertas tersebut pada salah satu sudut dan membuat garis vertikal pada setiap garis lurus tersebut. Maka titik temunya itu akan menjadi pusat massanya. Oke, untuk soal konsep subbab 2 yang kedua, soalnya mengapa benda-benda tinggi roboh. Jadi kita asumsikan aja ya, ini kayak tubuh kita. Jadi ketika kita berdiri tegak, lalu kita coba contoh ke satu sisi, dengan sangat cepat kita akan capai titik dimana seluruh tubuh kita terasa seperti akan roboh. Jadi kita tidak benar-benar bergerak, tapi kita akan memutar pegangan ke kaki kita. Kepalanya bergerak lebih cepat daripada lututnya. Jadi sebenarnya seluruh tubuh berbalik ke pergerakan kaki kita seperti setir. Jadi kita mungkin berpikir gravitasi adalah sesuatu yang menarik, semua benda ke bawah, tapi ini yang membuat kita berputar dalam lingkaran. Semakin tinggi kita, semakin banyak kita akan berbalik, karena seluruh tubuh kita seakan bertindak seperti tuas, membantu gaya gravitasi untuk membawa kita. Oke, untuk soal konsep selanjutnya adalah jika terdapat tongkat yang terambang pada ruang hampa, kemudian tongkat tersebut tersenggol oleh batuan kecil sehingga tongkat itu bergerak ke arah kanan, maka bagian tongkat manakah yang akan tetap berada pada posisi sejajar dengan arah geraknya? Nah, jawabannya adalah posisi pusat massanya, karena pusat massa benda tidak akan berpindah jika bentuk benda itu sendiri tidak berubah. Masuk ke soal esainya. Jadi sebuah sistem massa benda terdiri dari dua massa, masing-masing massanya itu 5 kg. Satu terletak di titik 0,0 dan satu lagi terletak di titik 0,2. Lalu di manakah pusat massa benda? Jadi kita ketahui M1-nya 5 kg dan M2-nya juga 5 kg. Untuk titik koordinat M1 sama dengan 0,0 dan titik koordinat M2 sama dengan 0,2. Dan ditanya tadi pusat massanya. Kita tahu bahwa rumus pusat massa itu untuk yang X PM sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 per M1 M2. Untuk X1 kita ketahui 0, M1 nya 5 ditambah X2 0 juga, dikali M2 5 dibagi M1 ditambah M2 5 tambah 5 sama dengan 0. Lalu untuk di titik Y nya kita tahu Y1 dikali M1 ditambah Y2 M2 dibagi M1 ditambah M2. Langsung kita masukkan Y1 nya 0, M1 nya 5 ditambah Y2 nya 2, M2 nya 5. M1 per M1 ditambah M2, 5 tambah 5 menjadi 10 per 10 sama dengan 1. Jadi pusat massanya itu terletak di titik 0,1. Oke, untuk soal esai selanjutnya, tentukan titik berat pada titik 0. Ini gambarnya ya. Jadi Y-nya paling maksimal 8 dan X-nya paling maksimal 7. Oke, untuk menjawabnya berarti berdasarkan informasi soal bahwa bidangnya kan berbentuk anak panah. Nah, kita dapat bagi menjadi dua bidang, jadi
bidang persegi panjang dan bidang segi 3 sama kaki. Jadi koordinat titik pusat bidang 1 itu 2 sama 4 dengan luas berarti A1 4 kali 4 ya, berarti 16 cm kuadrat. Untuk koordinat titik pusat 2 itu di 5,4 5 dan 4 dengan luas A2 nya berarti setengah kali 8 kali 3 berarti 12 cm kuadrat. Jadi untuk mencari X0 nya itu berarti X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2, jadi 2 kali 16 tambah 5 kali 12 per 6 tambah 12, jadi 92 per 28, jadi hasilnya 3,3 cm. Untuk Y0 nya berarti Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2, itu berarti 4 kali 16 tambah 4 kali 12 per 16 tambah 12, jadi 112 per 28 sama dengan 4 cm. Soal selanjutnya, soal esai, ini sangat simpel ya. Jadi diberikan gambar seperti ini, maka nyatanya adalah di manakah letak koordinat pusat masanya. Pengerjaannya pun juga sangat mudah gitu. Jadi karena bentuknya persegi, maka ya dengan mudah pusat masanya terletak di tengah, dan tengah itu mana adalah bagian di mana kedua diagonalnya berpotongan gitu. Jadi kita bisa ambil diagonal ya. Jadi diagonal satu dengan diagonal yang kedua berpotongan berada di titik itu. Itulah koordinat pusat masanya. Atau bisa juga kita tinjau, kita potong seolah-olah kita potong secara horizontal di tengahnya dan secara vertikal di tengahnya gitu. Jadi titik potong di tengahnya itu adalah titik koordinat pusat masanya, adalah 2,3. Lalu masuk ke subbab 3 soal benda tegar. Jadi soal konsep yang pertama yaitu sebutkan salah satu pengaplikasian benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contohnya itu dalam pembangunan jembatan yang menggunakan tiang-tiang penyangga untuk membagi berat beban agar tidak tertumpuk pada satu titik. Jadi rata-rata jembatan itu memiliki tiang penyangga ya agar bebannya bisa dibagi-bagi di titik tumpuknya. Jadi semakin banyak titik tumpuk itu, maka si jembatan menahan bebannya akan semakin kecil. Untuk soal konsep subbab ketiga, yang kedua itu adalah syarat benda tegar. Jadi cuma ada 2 sebenarnya. Jadi total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sama yang kedua total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Oke, untuk soal konsep selanjutnya adalah jika terdapat seorang yang ingin menguji adrenalin dengan berjalan pada tali yang terhubung oleh 2 tebing, maka bagaimanakah pria tersebut harus bergerak dengan aman agar tidak terjatuh gitu. Nah, jawabannya adalah jadi si pria tersebut harus mengestimasikan bahwasanya jumlah gaya yang membuat dia bergerak translasi atau lurus haruslah sama dengan 0, dan torka yang membuat dia bergerak rotasi haruslah sama dengan 0 gitu. Jadi intinya dia harus bisa menjaga keseimbangan dia supaya dia tidak terjatuh ke depan, ke belakang ya secara lurus, ataupun jatuh memutar seperti itu, atau seperti jatuh dari kanan dan kiri seperti itu. Untuk soal esai yang pertama, 2 bola masing-masing masanya M1 itu 4 kg dan M2 nya 6 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada digambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, maka besar momen inersia sistem bola adalah diketahui dari gambar itu R1 sama dengan 10 cm atau kita konversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Untuk R2 kita ketahui juga dari gambar dia berjarak 20 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,2 meter. M1 tadi di soal sudah tertera yaitu 4 kilo dan M2 sudah tertera juga yaitu 6 kilo. Dan ditanyanya momen inersia dari sistem tersebut. Jadi kita ketahui rumus dari momen inersia adalah I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M1 dikali R2 kuadrat. Kita langsung masukkan nilai-nilainya yang sudah kita ketahui tadi dan kita dapat hasilnya
bahwa momen inersia sistem tersebut itu 0,28 kg m kuadrat. Untuk soal konsep selanjutnya, sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermassa 10 kg. Papan tersebut bertumbuh pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 meter dari panjang papan kayu yang panjangnya 5 meter, hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Berarti dari ujung A-nya ini kan berarti dapat NA. Nah, di benda B berarti kita dapatkan WB. Untuk di tengah-tengah batangnya berarti kita dapat W batangnya ya. Berarti di ujung C kita dapat NC. Berarti diketahui berarti AC sama 5 meter, AB sama 1 meter, dengan massa B-nya itu 5 kg, dengan massa P atau papan itu 10 kg. Dan ditanya NA, berarti cara menjawabnya adalah kita tahu bahwa sigma torsi C sama dengan 0, berarti NA kali AC sama dengan WB kali BC tambah WP kali UC. Berarti NA AC-nya kali 5, berarti NA kali 5, WB-nya 50, berarti 50 kali 4 tambah 100 kali 2,5. Jadi itu berarti 5 NA sama dengan 150, berarti NA sama dengan 90 Newton. Oke, untuk soal isi selanjutnya adalah jika terdapat tali yang mengikat semen seberat 50 kg, maka berapa tegangan tali agar seminimalnya tali tidak putus? Oke. Di sini jadi diketahui adalah massa semen 50 kg. Jadi berat semen adalah ya massa dikali dengan percepatan gravitasi sehingga kita dapat 500 Newton. Dan ditanya adalah tegangan talinya itu seminimalnya agar tidak putus. Jadi cara menjawabnya cukup mudah. Di sini adalah sigma F lebih besar dari sama dengan 0. Ya, kenapa lebih besar dari sama dengan 0 gitu? Nah, maksud lebih besar di sini adalah gaya yang kita anggap positif adalah karena vektor ya. Jadi yang kita anggap positif adalah gaya yang arahnya ke atas gitu. Tapi tegangan tali itu ya nilainya mengikuti dari beratnya gitu. Tidak mungkin bisa lebih besar dari beratnya gitu. Jadi di sini lebih besar dari sama 0 dengan 0 itu bermaksud bahwasanya nilai T-nya itu harus lebih besar dari sama dengan W ya. Dari operasi T dikurangi W lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini T-nya adalah lebih besar dari sama dengan W, di mana W sebenarnya adalah 500 Newton, sehingga kita dapat tegangan tali seminimalnya agar tidak putus adalah 500 Newton. Masuk ke subbab 4, tegangan dan modulus elastis. Untuk soal esai yang pertama, apakah benda akan berubah bentuk jika mengalami tegangan? Jawabannya ya, karena ada perubahan bentuk benda sama dengan dibagi besar gaya F yang diberikan kepada benda dibagi dengan luas penampang. Jadi untuk setiap tekanan itu benda akan mengalami perubahan bentuk sekecil apapun itu. Untuk soal konsep subbab 4 yang kedua, apa yang terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu? Di tegangan dan modulus elastisitas terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Oke, untuk soal konsep selanjutnya, kenapa karet lebih mudah diregangkan daripada besi? Oke, jawabannya di sini adalah hal ini terjadi karena karet memiliki modulus elastisitas yang lebih kecil daripada besi, sehingga karet dapat meregang dengan lebih mudah. Untuk soal esainya, tali nilon berdiameter 10 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. Tentukan tegangan tali. Kita ketahui F-nya itu tadi 100 Newton, diameter dari nilon tadi 10 mm sama dengan 0,01 meter. Untuk jari-jarinya kita bagi 2 saja menjadi 5 mm atau sama dengan 0,005 meter. Kita tahu bahwa yang ditanyakannya tegangan tali. Jadi sebelum mencari tegangan, kita itu wajib mencari luas penampang dari benda tersebut. Karena di sini itu bentuknya bulat, jadi kita menggunakan rumus Pi kali R kuadrat.
P-nya menggunakan 3,14, R-nya tadi yang 0,05 meter pangkat 2, pangkatkan 2 langsung dikali, mendapatkan hasil 7,85 dikali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat. Lalu setelah itu kita baru dapat mencari tegangannya dengan rumus F per A. F-nya itu untuk gaya yang diberikan dan A-nya itu untuk luas penampang yang tadi kita cari. Langsung masukkan F-nya 100 Newton dan A-nya 7,85 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat, hasilnya menjadi 12,74 kali 10 pangkat 5 Newton per M kuadrat. Oke, untuk soal esainya yang selanjutnya, tali nilon berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton, tentukan tegangan tali. Oke, berarti diketahui gaya tarik atau F itu sama 100 Newton, diameter tali atau kita bisa bilang D seperti 2 mm. Kalau kita konversi ke meter berarti 0,002 meter. Untuk jari-jari tali atau yang biasa kita namakan R itu berarti 1 mm. Bila kita konversi ke meter berarti 0,001. Nyatanya berarti tegangan tali. Jadi cara menjawabnya kan ditanya kita pertama harus mencari luas penampang tali dulu. Nah, berarti A sama pi kuadrat. Ini salah sih, harusnya A sama dengan pi R kuadrat. Jadi A sama dengan pi kita ketahui 3,14, jadi itu dikali 0,001 meter dikuadratkan. Jadi itu hasilnya 0,000314 meter kuadrat. Atau kita bisa sederhanakan biar lebih mudah disebut 3,14 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Kita ketahui bahwa tegangan itu rumusnya F sama dengan A, berarti kita masukin aja dari yang diketahui, berarti F-nya itu 100 Newton per A-nya yang tadi kita udah cari itu 3,14 kali 10 pangkat 6, jadi hasilnya 3,14 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Oke, untuk soal isi selanjutnya adalah sebuah kawat aluminium dengan modulus elastisitas 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi diregangkan dengan gaya tertentu. Jika awal mula panjang kawatnya 10 meter dan luas penampang 1 mm persegi, maka berapakah konstanta elastisitas kawat aluminium? Oke, jadi di sini yang kita ketahui bahwasanya adalah modulus elastisitasnya adalah 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, dan panjang awalnya adalah 10 meter, luas penampangnya adalah 1 meter persegi, 1 mm persegi ya. Jadi kita konversi menjadi meter persegi adalah 10 pangkat negatif 6. Nah, itu adalah konstanta gitu. Nah, menjawabnya di sini cukup tricky ya, bahwasanya kita tahu bahwa hukum Hooke ya, F sama dengan K kali delta X, dan persamaan untuk modulus elastisitas adalah F kali X dibagi A kali delta X gitu. Nah, jika kita coba kalikan dan kita manipulasi sehingga kita mendapatkan bentuk F sama dengan, di sini kita mendapatkan F sama dengan Y kali A dibagi X dikali dengan delta X. Nah, jika kita coba untuk menyesuaikan F sama dengan K kali delta X dan F sama dengan YA dibagi X kali delta X, maka kita bisa menyesuaikan, kita dapatkan konstanta elastisitas itu memiliki persamaan Y kali A dibagi X, sehingga kita bisa tinggal input saja nilainya, kita substitusikan semua, 7 kali 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi 10 ya, jadi kita dapat konstantanya adalah 7000 Newton per meter. Untuk subbab terakhir yaitu elastisitas dan plastisitas. Soal konsep yang pertama yaitu apa itu benda plastis. Ya, benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuknya semula ketika kita memberi gaya kepada benda tersebut. Jadi contohnya adalah tanah liat, lilin mainan, kaca, dan lain-lain. Oke, untuk soal konsep selanjutnya pada subbab 5 yang kedua itu apa itu elastisitas dan plastisitas. Jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan hilang. Lalu
Elastisitas ini adalah ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan hilang. Oke, untuk soal konsep selanjutnya adalah pegas jika ditekan dapat kembali ke bentuk semula setelah berosilasi. Sedangkan sendok yang dibengkokkan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Nah, jawabannya adalah pegas merupakan benda elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan sendok yang bengkok merupakan benda plastis sehingga tidak dapat kembali ke bentuk semula. Untuk soal esai yang pertama, yaitu seorang penerjun diikat dengan tali yang elastis, terjun dari ketinggian 100 meter. Panjang talinya 25 meter dengan tetapan elastik 250 Newton per M. Jika massa penerjun tersebut adalah 50 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah apakah penerjun sampai tanah atau tidak. Jadi dari soal kita mengetahui massa penerjun itu 50 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, H-nya tinggi dia terjun itu 100 meter, lalu L0 itu panjang talinya 25 meter, dan K tetapan elastiknya 250 Newton per meter. Ditanyanya itu apakah penerjun tersebut menyentuh tanah atau tidak. Jadi di sini untuk mencari atau menentukan apakah penerjun dapat sampai ke tanah atau tidak, dapat menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi potensial maksimal di titik terendah tali sama dengan energi potensial elastik tali. Jadi di sini untuk energi potensial maksimal di titik terendah tali itu kita menggunakan setengah K X kuadrat. Dan untuk energi potensial elastik tali untuk yang maksimalnya itu MGH, dan yang biasanya itu setengah K X kuadrat. Nah, yang kita cari itu X kuadratnya. Kita dapatkan dari persamaan di sebelumnya, jadi X kuadrat sama dengan 2 MGH per K. Langsung masukkan saja data-data yang telah kita ketahui. Jadi X kuadratnya itu 400, karena kuadrat kita ubah jadi X sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 meter. Nah, kita temukan titik terendahnya 20 meter. Lalu kita tambahkan dengan L0 untuk mencari L-nya. Jadi L0 tambah X 25 ditambah 20 sama dengan 45. L-nya itu 45 dan H-nya itu 100. 45 lebih kecil dari 100, berarti penerjun belum dapat sampai ke tanah. Untuk soal esai selanjutnya ya, ini ada sebuah batang elastis panjangnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 cm kuadrat. Ketika batang tersebut digantungi beban 330 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Jadi ditanya modulus yang bahan tersebut adalah berarti diketahui itu L0 itu 4 meter ya, dan A nya 1,5 meter kuadrat, masanya 330 kg. Jadi kita kalau mau nyari beratnya M kali G, jadi 330 kali 10 berarti dapat 3.300 Newton. Untuk detailnya sendiri berarti 0,7 mm, atau kita konversi ke meter itu jadi 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Berarti ditanya untuk menjawabnya, karena semua memiliki pengali 10 pangkat min 11, jadi bilangan pangkatnya tidak usah dimasukkan. Jadi sama dengan F kali L per A kali delta L. Jadi E nya itu 33 kali 4 per 15 kali 7. Jadi E nya 44 per 35. Jadi E nya 1,25 atau 125 Newton per meter kuadrat. Oke, untuk soal esai di sini saya coba untuk ganti dengan identifikasi kasus. Yang pertama adalah kenapa lidi jika ditekuk dengan tekukan kecil dapat berosilasi, dan dengan tekukan yang besar ya, jika kita tekuk dengan tekukan yang besar dapat patah.
Oke, nah jawabannya adalah karena saat tekukan kecil, lidi masih dalam daerah elastisnya. Dan yang sedangkan saat patah ya, lidi itu sudah mencapai titik patahnya gitu. Dan saat keadaan inilah ya dinamakan plastis, karena saat gaya yang menekuknya dihilangkan, lidi sudah tidak dapat kembali ke keadaan semulanya lagi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kesalahan lainnya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.